Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali lagi di dalam pembahasan firman Tuhan, apa kata Alkitab. Dan saya masih menyampaikan kepada saudara-saudara video saya yang ketiga tentang konsep makanan di dalam Alkitab. Dan saya berikan judul materi ini adalah apakah babi makanan? Baik saudaraku yang kekasih, kita telah melihat pelajaran di video yang pertama dan di video yang kedua, dan kita sudah mendapatkan satu definisi makanan. Jadi makanan adalah apa yang kita konsumsi. Dan apa yang kita konsumsi bukan oleh karena kemauan kita. Manusia tidak memilih makanan apa yang harus dia konsumsi. Tetapi makanan yang dia konsumsi, makanan yang manusia konsumsi harus berdasarkan petunjuk Tuhan. Ingat saudara, kita ini buatan tangan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi selayaknya lah apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah yang ditentukan oleh pencipta kita atau Tuhan kita. Kalau saudara-saudara membuat atau menciptakan menu sendiri untuk tubuh kita, artinya bahwa kita keluar daripada prinsipnya bahwa kita ini Tuhan yang ciptakan. Saya berulang-ulang memberikan ilustrasi sama seperti kendaraan roda 2 atau roda 4 yang konsumsi bahan bakarnya apakah bensin atau solar yang ditentukan oleh pabrik. Dan kita pemilik kendaraan, kita memang sudah beli mobil itu, tapi kita tidak dapat menciptakan bahan bakar tersendiri dan lain dari yang sudah ditetapkan oleh pihak pabrik. Kita harus mengisi bahan bakar sesuai dengan apa petunjuk daripada pembuat kendaraan itu. Demikian pula dengan tubuh kita. Lalu kemudian saudara, dalam pembahasan kita di video pertama, kita telah melihat definisi makanan. Apa itu makanan? Jadi kalau makanan itu adalah apa yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, maka Alkitab mengajarkan kepada kita hanya ada 3 jenis makanan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah buah-buahan dan biji-bijian. Yang kedua adalah sayuran. Dan yang ketiga adalah daging. Tidak ada haram dan halal pada jenis pertama. Tidak ada haram dan halal jenis kedua. Haram dan halal muncul pada jenis ketiga. Pada jenis ketiga, tidak seluruhnya binatang itu menjadi makanan yang dapat kita konsumsi. Tetapi hanyalah binatang-binatang yang halal yang merupakan makanan. Jadi jenis pertama buah-buahan dan biji-bijian, jenis kedua sayuran, dan jenis ketiga adalah binatang-binatang halal. Binatang-binatang halal perinciannya telah ditulis dengan sangat detail di dalam kitab Imamat pasal 11. Latar belakang kitab Imamat pasal 11 adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk pelaksanaan liturgi di dalam Ka'bah. Jadi, kenapa perlu ada petunjuk-petunjuk terkait dengan binatang-binatang? Oleh karena binatang-binatang ini akan dipersembahkan di Ka'bah sebagai korban. Maka orang Israel harus mengerti dengan jelas binatang-binatang apa saja yang layak untuk dipersembahkan. Nah, itulah sebabnya saudara, karena itu juga berkaitan dengan konsumsi manusia, oleh karena daging binatang-binatang itu akan dikonsumsi oleh yang membawakan korban ke Ka'bah, maka perlu ada penjelasan yang sangat detail terkait binatang-binatang yang halal, mana yang haram. Yang halal sajalah yang layak dibawa ke dalam Ka'bah. Tidak pernah ada seseorang atau dari bangsa Israel, bahkan imam itu sendiri mempersembahkan korban dari binatang yang haram. Tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi. Itu berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada di dalam Ka'bah dikaitkan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan menjadi konsumsi manusia. Ini sangat berkaitan erat. Jadi apa makanan manusia, lalu binatang-binatang itu yang dibawa ke Ka'bah, peraturannya adalah bahwa binatang-binatang haram dan halal ini. Jadi pengelompokan sudah dijelaskan di dalam kitab Imamat pasal 11. Lalu semua yang ada di dalam kitab Imamat pasal 11, semua pengorbanan bahkan Ka'bah itu sendiri simbolnya adalah Yesus. Domba itu adalah Yesus. Kambing itu adalah
kepada Yesus. Korban itu adalah Yesus, burung terkukur itu adalah Yesus. Kemudian Ka'bah itu secara keseluruhan, setiap simbol-simbol dalam Ka'bah itu merujuk pada Yesus. Pada waktu Yesus telah disalibkan di kayu salib, semua itu sudah mencapai, bayangan sudah mencapai simbol yang sebenarnya. Tadinya hanya simbol. Lalu simbol-simbol itu, bayangan-bayangan itu sudah pada wujudnya, yaitu kematian Yesus Kristus. Itu berarti bahwa apa yang dicatat dalam kitab Imamat itu semua telah digenapi di kayu salib. Tetapi saudara, tidak pernah merubah apa yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya adalah terkait dengan apa yang harus manusia konsumsi. Apakah dengan kematian Yesus di kayu salib, lalu hal-hal yang perlu dikonsumsi oleh manusia berubah? Tentu tidak pernah berubah. Karena kaitan antara makanan apa yang harus kita konsumsi dengan penyaliban Yesus Kristus tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Apakah Yesus disalibkan lalu kemudian makanan kita, baik buah, baik sayur, baik daging-daging yang halal itu telah ditiadakan di salib? Tidak ada kaitan dengan itu. Kitab Imamat kenapa berkaitan dengan makanan? Oleh karena apa saja yang dibawa ke Ka'bah dalam bentuk korban itu harus sesuai dengan prinsip yang Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Tidak boleh Tuhan tetapkan di kitab Imamat pasal 11 bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Bayangkan saudara-saudara, kalau yang Tuhan sudah tetapkan buah, sayur, lalu kemudian binatang halal, lalu kemudian dia berubah di kitab Imamat. Misalnya contoh, babi bukan makanan menurut petunjuk yang Tuhan tunjuk. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 7 dalam peristiwa Nuh, saya sudah jelaskan itu pada waktu yang lalu, di video yang lalu, bahwa babi naik ke bahtera satu pasang, artinya 2 ekor, jantan dan betina. Mengapa? Karena babi itu jenis binatang yang haram. Binatang yang haram bukanlah konsumsi kita, bukanlah makanan kita. Bayangkan saudara, kalau babi yang tadinya adalah binatang haram, bukan konsumsi manusia, tetapi kemudian dia berubah di kitab Imamat pasal 11 oleh karena kepentingan persembahan. Nah, ini adalah sebuah masalah. Tuhan tidak mungkin memberikan instruksi di Imamat pasal 11 bertabrakan dengan instruksi sebelumnya. Nah, ini kita perlu memahami agar supaya kita tidak bingung, kemudian kita tidak kacau balau di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Lalu saudara, pada video ini saya ingin menambahkan beberapa penjelasan terkait dengan ayat-ayat berkaitan dengan makanan. Jadi saya ulangi sekali lagi, kesimpulan kita di video ketiga adalah setiap kali kita menemukan kata makanan di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka itu hanya merujuk kepada 3 jenis makanan. Pertama, buah, kedua sayur-sayuran, dan yang ketiga adalah daging-daging binatang halal. Artinya bahwa daging-daging binatang haram bukan makanan, termasuk babi bukan makanan. Jangan lagi saudara bilang babi itu makanan haram. Salah. Anjing juga begitu. Anjing bukan makanan. Jangan kita bilang anjing makanan haram. Salah. Anjing bukan makanan. Anjing, babi, kuda, mereka itu sama dengan batu, sama dengan meja ini, sama dengan handphone ini. Ini bukan makanan. Mereka semua itu tidak dapat dikonsumsi. Jadi kalau kita temukan dalam Alkitab kata makanan, maka semuanya merujuk pada buah, sayur, daging halal. Tidak lagi ketika kita temukan kata makanan di Alkitab, tidak lagi membahas ini. Karena kita sudah pahami instruksi sebelumnya. Dan Allah tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah rubah di sini lalu tidak memberitahukan. Saudara-saudara, Allah harus memberitahukan, Yesus harus memberitahukan kalau ada perubahan. Nah, sekarang terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kata makanan di semua di perjanjian lama telah dijelaskan, kita harus mengerti dengan baik di dalam perjanjian baru supaya kita jangan sampai salah untuk memahami. Oke, ayat yang pertama yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu yaitu Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuangnya di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ayat ini juga benar karena Yesus menyatakan semua makanan halal. Ingat, semua makanan halal berarti merujuk pada makanan,
buah, sayur, daging halal. Tidak ada yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Yesus tidak sementara bilang bahwa babi halal di sini. Tidak ada. Yesus juga tidak bilang bahwa babi adalah makanan halal. Tidak ada. Tidak ada perubahan itu. Kalau Yesus katakan semua makanan halal, buah, sayur, daging halal. Dan itu benar, Yesus katakan semua makanan halal. Lalu yang berikutnya, Kisah 15, ayatnya yang ke-20. Kisah 15 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Oke, jadi saudara, di Kisah pasal 15, ini ada sidang di Yerusalem, di mana pada waktu itu banyak sekali orang bukan Yahudi yang masuk Kristen. Bahkan ada juga orang-orang Farisi yang masuk Kristen. Mereka memperdebatkan soal sunat, bahwa setiap orang yang bertobat harus disunat. Nah, ini masalah bagi rasul-rasul pada waktu itu, sehingga mereka harus mengadakan komite, mereka harus mengadakan sidang. Sidang memutuskan bahwa mereka harus diterima walaupun tanpa disunat. Oleh karena yang penting mereka menerima Yesus. Itu kalau saudara baca dalam Kisah pasal 15, dan itu bukan pembahasan saya. Yang saya akan menyoroti adalah di ayat 20 ini, rasul-rasul berkata bahwa mereka harus mengirim surat pada semua orang-orang umat-umat Tuhan pada waktu itu, untuk memberitahukan bahwa supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan. Saudara lihat konteksnya adalah makanan. Di sana ada buah, sayur, dan daging halal. Tidak ada babi di dalam konteks makanan ini. Tidak ada. Tidak ada anjing di sana. Tetapi kenapa harus menjauhkan diri dari itu? Karena makanan itu dibawa ke berhala-berhala. Dibawa ke berhala-berhala. Jadi karena makanan itu walaupun itu layak dikonsumsi menurut Alkitab itu layak. Tapi oleh karena dia dibawa di berhala-berhala, dia tidak layak lagi dikonsumsi. Oke, itu Kisah para Rasul 15. Lalu kemudian di ayat 29, di ayat 20 tadi mereka ingin mengirim surat. Lalu di ayat 29 surat itu disampaikan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Jadi itu surat yang kemudian dikirim. Jadi bukan soal haram dan halal di sini, tetapi konteksnya adalah makanan. Walaupun itu layak dalam konteks buah, sayur, daging halal. Layak itu dalam konteks firman Tuhan. Tapi itu tidak dapat dikonsumsi lagi oleh karena telah dibawa ke berhala-berhala. Lalu kemudian kita pindah pada Roma 14. Nah, Roma 14 ayat pertama dan seterusnya. Nah, dalam Roma pasal 14, perikopnya di sini adalah jangan menghakimi saudaramu. Mereka yang mengkonsumsi daging babi, mengkonsumsi daging anjing, kucing, tikus, dan sebagainya, mereka menggunakan ayat ini sebagai pembelaan. Oke, mari sekarang kita lihat konteksnya. Saya memakai dasar video pertama, video kedua. Konteks makanan adalah buah, sayur, daging halal. Ayat 1, Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Ingat saudara, segala jenis makanan. Bukan babi, bukan anjing, segala jenis makanan. Buah, sayur, daging halal. Jangan kita kasih konteks segala jenis makanan termasuk babi dalamnya. Bukan saudara. Sekali lagi, babi, anjing secara Alkitab bukan makanan. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Saudara lihat, ayat ini sering salah digunakan. Orang katakan bahwa ngana kalau makan babi jangan hina kita yang tidak makan. Atau ngana yang tidak makan babi jangan hina kita yang makan. Ini sudah salah di sini. Karena ini digunakan orang untuk membela diri bahwa dia boleh mengkonsumsi daging babi. Padahal sekali lagi saudara, daging babi bukanlah
makanan. Jadi ketika kita temukan ayat ini tidak lagi membahas babi, anjing. Sudah tahu daging babi, daging anjing adalah bukan makanan. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi saudara, sekali lagi tidak ada konteks keseluruhan daging. Tapi hanya daging-daging halal yang dalam konteks makanan. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba-hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi saudara, tidak ada masalah di sini di ayat ini. Karena ayat ini tidak lagi membahas atau bahkan tidak memasukkan daging babi. Oleh karena digemari oleh banyak orang, masukkan daging babi sebagai makanan. Tidak saudara. Yesus tidak pernah berubah. Apa yang dia ditetapkan di perjanjian lama tidak pernah berubah di perjanjian baru. Kecuali yang simbol-simbol berhubungan dengan dia. Tidak ada lagi pengorbanan. Tidak ada lagi orang sembelih domba. Oleh karena Yesuslah domba. Bayangkan saudara, di Ka'bah tidak ada binatang haram yang dipersembahkan. Karena bagaimana mungkin binatang haram itu menjadi simbol kepada Yesus Kristus. Baik, kita akan lihat ayat-ayat yang lain. Ini Roma pasal 14 ayat 13 mulai. Ini memiliki perikop yang berbeda, yaitu jangan memberi batu sandungan. Oke, kita baca ayatnya supaya kita boleh mengerti. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara lihat, jangan membuat saudara tersandung. Kadang-kadang saudara begini, orang yang mengkonsumsi daging babi, mereka katakan kepada orang yang tidak mengkonsumsi, bahkan kepada saya sebagai pendeta gereja Advent yang mengajarkan, dia bilang, kamu jangan jadi batu sandungan. Masa Tuhan bilang boleh, terus kamu bilang tidak boleh? Ini masalahnya di sini. Dan saya ingin tegaskan pada saat ini, bahwa saya, pendeta gereja Masih Advent hari ke-7, tidak pernah membawa batu sandungan kepada saudara. Saya justru mau mengajarkan kepada saudara apa yang Alkitab katakan tentang makanan. Ayat 17 ini penting. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat ini yang seringkali digunakan oleh orang yang konsumsi daging babi. Ayat ini dia sering gunakan, dia sering pakai. Padahal saudara lihat konteksnya, ayat 17 ulang katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apa maksudnya saudara? Mari kita lihat di bagian belakang tadi, di Roma pasal 14. Roma pasal 14 tidak lagi berhubungan dengan daging binatang-binatang haram yang dibawa masuk ke dalam makanan. Tidak, ini tidak lagi membahas soal itu. Tapi ini membahas soal semua jenis makanan, buah, sayur, daging halal. Tetapi ada yang tidak makan daging. Tidak makan daging halal. Ada yang tidak makan buah, dia cuma makan sayur. Jadi jangan jadikan ini sebuah perdebatan. Ini konteksnya. Bahwa ayat 17 katakan bahwa hal kerajaan surga bukan hal soal makan dan minum. Tapi tidak bicarakan lagi soal daging babi dan daging anjing yang tidak boleh dikonsumsi. Bukan sebagai makanan. Tidak lagi membahas itu. Tetapi ini fokus pada persoalan ada yang cuma bisa makan sayur. Ada yang cuma bisa makan, mungkin ada yang makan daging. Jadi yang makan daging tidak boleh membuat orang yang cuma makan sayur lemah. Jadi kadang-kadang ayat ini digunakan bahwa, sekarang ini tidak, itu hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Ya memang betul, bukan soal makan dan minum hal kerajaan surga. Tapi bukan berarti bahwa saudara konsumsi daging babi dan daging anjing lalu menggunakan ayat ini untuk mengatakan orang yang mengajarkan tentang hal makanan, konsep makanan itu keliru. Kemudian Roma 14 ayat 20. Ayat 20 juga di sini disinggung, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ingat saudara, ini tidak lagi berkaitan dengan pembagian haram dan halal. Tapi ini konteksnya adalah makanan. Jadi perdebatan di Roma pasal 14 tidak lagi mengenai haram dan halal. Tapi pada konteks makanan yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan. Baik, kemudian kita pindah kepada yang berikut. Kolose 2 ayat 16. Dengan perikop, carilah perkara yang di atas. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman.
atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Saudara lihat, konteksnya juga adalah makanan. Jadi tidak lagi membahas daging babi dan juga daging anjing di sini. Konteksnya ada makanan. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Tadi yang saya sudah katakan di sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa ada orang yang makan sayur, ada orang yang makan daging. Yang makan sayur jangan menghina yang makan daging, yang makan daging jangan menghina orang yang makan sayur. Tetapi tidak ada dalam konteks pada waktu ini bahwa orang telah mengkonsumsi daging babi atau daging anjing atau binatang-binatang yang haram. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ingat saudara, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat pertama, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara lihat, sekali lagi konteks ini tidak lagi bahas babi dan juga anjing atau binatang-binatang haram. Ini adalah konteks makanan. Gereja Masih Advent Hari ke-7 tidak pernah melarang orang makan makanan yang Allah ciptakan. Gereja Masih Advent Hari ke-7 tidak pernah melarang orang makan makanan yang Tuhan tentukan dari kitab Kejadian sampai hari ini. Tidak pernah, saudara. Saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi. Karena daging babi adalah jenis binatang haram. Dan dia bukan makanan. Saya bilang, saudara, jangan makan daging babi. Bukan karena saya yang bilang. Tapi karena Tuhan yang menyuruh lewat firman-Nya ini untuk bilang kepada saudara-saudara, jangan makan daging anjing karena daging anjing bukan makanan. Jangan makan daging tikus karena daging tikus bukan makanan. Jangan makan daging kucing karena daging kucing bukan makanan. Yang saya ajarkan kepada saudara adalah mana yang Allah tetapkan sebagai makanan: buah, sayur, dan daging-daging yang halal. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah. Saudara lihat, oleh firman Allah. Apa yang kita konsumsi harus berdasarkan firman Allah. Kalau saudara bilang pada akhirnya waktu Yesus sudah mati, semua dipalangkan, lalu kemudian sudah boleh makan daging babi, ini masalahnya. Saya tunjukkan video sedikit dari Pendeta Isra Soru. Apa yang hamba Tuhan ini sendiri katakan. Saudara lihat, luar biasa. Maka hukum halal haram yang dibicarakan dalam perjanjian lama juga menjadi tidak berlaku sekarang. Karena itu kalau pada zaman perjanjian lama ada orang makan babi, itu dosa. Tapi setelah hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama, hukum seremonial masih berlaku. Maka zaman perjanjian lama, makan babi, makan anjing, itu dosa. Tapi begitu hukum itu sudah dibatalkan dalam masa perjanjian baru, maka makan anjing, makan babi tidak dosa lagi. Nah, saudara sudah lihat video tadi. Pendeta Isra Soru sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa sudah bisa. Oleh karena Yesus telah tersalib, sudah bisa makan semua. Saudara bayangkan, saudara. Kematian Yesus merubah apa sendiri? Sesuatu yang dia tetapkan sendiri. Kalau Tuhan kita berubah-ubah, untuk apa kita sembah Tuhan kita yang berubah-ubah? Yesus tidak pernah berubah. Apa yang dia telah tunjuk kepada kita sebagai apa yang perlu kita konsumsi, tidak pernah berubah, bahkan dengan kematiannya sekalipun. Yang Yesus palangkan di kayu salib adalah sistem pengorbanan. Apa semua yang simbol kepada Yesus, tanpa merubah hal-hal yang bersifat praktis yang kita harus praktekkan, yang harus kita jalankan setiap hari. Bayangkan kalau kematian Yesus sudah mengatakan kepada dunia apa saja kita bisa makan. Saudara, mungkin kita dengan kita bisa baku makan karena tidak ada lagi peraturan tentang makanan. Tetapi sepanjang sejarah Alkitab, sejauh apa yang Alkitab tetapkan, tuliskan, tidak pernah menu kepada manusia itu berubah, baik buah, sayur, maupun daging. Sebab semua
itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Bayangkan saudara, saya sudah katakan di video kedua, saudara doakan daging babi, lalu saudara berdoa daging babi. Daging babi yang adalah daging haram berubah menjadi halal. Mungkin atau tidak saudara? Tidak pernah akan terjadi. Ciri daripada daging yang halal untuk kaki 4 adalah berkuku belah dan mamah biak. Bayangkan saudara, babi itu tidak mamah biak. Saudara berdoa, Tuhan biarkan dia bisa saya konsumsi. Artinya apa? Saudara berdoa untuk merubah daging yang tidak mamah biak jadi mamah biak. Atau binatang yang tidak mamah biak jadi mamah biak. Begitu pula dengan anjing. Anjing itu tidak mamah biak, tidak juga berkuku belah. Kukunya seperti kucing. 2 persyaratan tidak terpenuhi pada daging anjing. Tetapi, saudara berdoa lalu saudara bilang, biarlah dia bisa saya konsumsi. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudara bayangkan, saudara berdoa untuk merubah babi yang tidak berkuku belah dan yang tidak mamah biak menjadi bersyarat untuk dikonsumsi. Bukankah Tuhan kita aneh kalau dia mempersilahkan kita mengkonsumsi daging babi, daging anjing setelah dia tersalibkan? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang aneh? Tentu saja tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang berperaturan. Dia mengajarkan kita untuk tetap pada apa yang dia sudah atur. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat. Apalagi terlebih khusus kepada pendeta-pendeta, pada hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua yang selalu mengajarkan hal ini, yang berdiri di mimbar-mimbar, yang berdiri yang berada di depan channel YouTube, lalu membagikan pekabaran bertentangan dengan firman Tuhan. Ini ayat saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu. Yeskel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Saudara, marilah Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan. Mari kita ajarkan hal-hal yang benar kepada umat-umat Tuhan. Agar jangan dunia ini dibuat bingung oleh ajaran-ajaran yang kita ajarkan, yang justru membawa kepada pengertian yang lari daripada firman Tuhan ini. Mari kita mengajarkan dengan jujur apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan ini ayat terakhir yang ingin saya baca untuk kita semua, Yesaya 66 ayat 17. Yesaya 66 ayat 17 berkata, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat, orang yang makan daging babi, orang yang makan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka akan lenyap sekaligus. Saudara, tidak akan ada orang lagi yang makan daging babi yang akan ada dalam kerajaan surga. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Mungkin binatang babi itu akan ada di surga. Tetapi orang yang mengkonsumsinya di dunia ini, kata firman Tuhan, akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita buat reformasi di dunia kekristenan. Marilah kita ajarkan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Apa yang perlu kita konsumsi sebagai makanan, sebagai menu untuk tubuh manusia yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dunia tidak kacau balau dengan ajaran terkait dengan makanan ini. Tapi biarlah melalui video ini, pertama, kedua, dan ketiga ini dapat menolong saudara-saudara untuk lebih memahami lagi. Tuhan memberkati kita semua dan saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu di video pertama, video kedua, dan video ketiga ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami semua, agar kami dapat merubah, mengambil keputusan untuk membuat sebuah reformasi, bahwa dunia memerlukan penerangan firman Tuhan, agar orang lain terberkati, kami semua terberkati. Kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu, dapat berada di dalam satu tempat bersama-sama tinggal selama-lamanya. Dan di sana hanya ada peraturan Tuhan yang ditinggikan saja. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.